Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Ari Kusuma dengan NPM 22312120. Di sini saya akan menjawab soal UAS troubleshooting. Baik, nomor satu, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Jadi sistem komputer ialah kombinasi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna atau brandware yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nomor dua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Jadi sejarah komputer dimulai dari alat hitung sederhana, seperti abacus, yang digunakan sejak zaman kuno, hingga berkembang menjadi mesin mekanis yang dirancang oleh Charles Babbage pada abad ke-19, yang dikenal sebagai babak komputer. Pada abad ke-20, komputer elektronik pertama seperti ENIAC 1945 diciptakan untuk keperluan militer. Generasi komputer kemudian berkembang pesat dari tabung vakum, transistor, sirkuit terpadu, hingga mikroprosesor, yang memiliki ukuran komputer semakin kecil dan lebih canggih. Lanjut nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Oke, komponen pertama, soket prosesor atau CPU soket, slot RAM atau memory slot, terus chipset, slot ekspansi seperti untuk VGA card. Kelima, port SATA sama M.2. Keenam, power connector. Yang ketujuh, BIOS atau UEFI chip. Lanjut, nomor 4. Apa fungsi control unit atau CU pada prosesor? Jadi, CU berada beberapa fungsi utamanya. Yang pertama, menginterpretasi instruksi. Kedua, mengontrol aliran data. Tiga, mengatur operasi komponen lain. Keempat, sinkronisasi proses. Lanjut nomor 5. Sebutkan ScanDisk defragment. Jadi ScanDisk fungsinya ialah alat bawaan sistem operasi, terutama Windows versi lama, yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada hard drive, seperti sektor yang rusak atau sektor, atau sistem file yang korup. Lalu defragment, fungsinya ialah alat untuk mengatur ulang data pada hard drive, agar file yang terfragmentasi disusun ulang ke lokasi yang berdekatan. Lanjut nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Oke, alat input yang pertama ialah keyboard. Fungsinya untuk memasukkan data atau perintah berupa teks, angka, dan simbol ke dalam komputer. Yang kedua ialah mouse. Fungsinya ialah untuk mengarah pointer pada layar, memilih, membuka file, atau menjalankan perintah dengan klik. Yang ketiga scanner. Fungsinya untuk mengubah dokumen, fisik, atau gambar menjadi file digital yang dapat disimpan atau diedit di komputer. Yang keempat, mikrofon. Fungsinya untuk memasukkan suara ke dalam komputer, baik untuk merekam, melakukan panggilan suara, atau memberikan perintah suara. Lalu, alat output. Oke, alat output yang pertama ialah monitor. Fungsinya ialah untuk menampilkan informasi berupa gambar, teks, atau video dari komputer. Yang kedua, speaker. Fungsinya untuk mengeluarkan suara, seperti musik, notification, atau audio lainnya. Yang ketiga, printer. Fungsinya untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas. Dan terakhir, keempat, proyektor. Fungsinya ialah untuk memproyeksikan tampilan dari komputer ke layar besar, sering digunakan dalam presentasi. Oke, lanjut nomor 7. Sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya, minimal 10. Baik, oke, 10 permasalahan. Yang pertama, komputer tidak menyala. Penyebabnya adalah power supply rusak, atau kabel listrik tidak terhubung, ataupun tombol power yang bermasalah. Solusinya ialah periksa sambungan kabel listrik dan pastikan sudah terhubung dengan baik. Atau coba gunakan stop kontak lain, atau tidak ganti power supply jika diperlukan. Permasalahan kedua, komputer lemot. Penyebabnya beberapa seperti RAM kecil, atau terlalu banyak aplikasi berjalan, ataupun hard disk
atau penyimpanan penuh. Solusinya ialah tambahkan kapasitas RAM, tutup aplikasi yang tidak diperlukan, dan bersihkan file yang tidak penting menggunakan aplikasi seperti CC Cleaner ataupun SMADAV. Dan permasalahan ketiga, layar blue screen. Penyebabnya adalah driver tidak kompatibel atau kerusakan hardware ataupun virus. Solusinya ialah update driver ke versi terbaru dan jalankan diagnostik hardware ataupun scan komputer dengan antivirus terpercaya. Dan permasalahan yang keempat, komputer mati mendadak. Penyebabnya ialah overheating, power supply rusak, ataupun virus. Solusinya adalah bersihkan kipas atau heatsink dari debu. Yang kedua, ganti thermal paste pada prosesor, ataupun periksa power supply dan ganti jika perlu. Permasalahan yang kelima, keyboard tidak berfungsi. Penyebabnya konektor longgar, atau kerusakan fisik, ataupun driver tidak dikenal, atau tidak terupdate. Solusinya ialah pastikan konektor keyboard terhubung dengan baik, atau coba gunakan port USB lain, ataupun ganti keyboard jika rusak secara fisik. Oke, lanjut yang keenam, permasalahan yang keenam, mouse tidak berfungsi. Penyebabnya adalah sensor kotor, bisa jadi kerusakan fisik, ataupun baterai habis untuk yang pengguna wireless. Solusinya ialah bersihkan sensor pada mouse, atau ganti baterai, atau coba di port USB lain. Jika tidak tersolusi, ganti mouse jika tidak bisa diperbaiki. Oke, permasalahan yang ketujuh, aplikasi tidak bisa dibuka. Penyebabnya ialah file aplikasi korup, sistem operasi tidak kompatibel ataupun kena virus. Solusinya adalah install ulang aplikasi tersebut, atau perbarui sistem operasi, atau scan komputer dengan antivirus. Permasalahan yang ke-8, hard disk tidak terdeteksi. Penyebabnya kabel SATA atau power longgar, ataupun hard disk rusak. Solusinya adalah pastikan kabel SATA dan power terpasang dengan benar. Tes hard disk pada komputer, lalu jika rusak, ganti dengan hard disk baru. Permasalahan yang ke-9, tidak ada suara dari speaker. Penyebabnya, driver audio hilang, speaker rusak, atau volume terlalu kecil. Jadi solusinya ialah pastikan volume tidak dalam keadaan mute, lalu install ulang driver audio. Setelah itu tes speaker di perangkat lain atau untuk memastikan tidak rusak. Yang 10, komputer tidak terhubung ke internet. Masalahnya pada kabel jaringan, router, atau pengaturan IP. Solusinya ialah periksa kabel jaringan atau koneksi Wi-Fi, atau restart router, dan pastikan pengaturan IP pada komputer sesuai dengan jaringan. Oke, lanjut soal nomor 8. Lengkapi informasi sesuai dengan fungsinya. Oke, yang pertama RAM, fungsinya menyimpan data sementara. Jadi untuk mempercepat akses oleh prosesor. Oke, yang kedua, prosesor. Fungsinya ialah sebagai otak komputer yang memproses perintah dan data, ataupun mengelola dan menjalankan tugas-tugas komputasi. Oke, yang ketiga, hard disk. Fungsinya yaitu menyimpan data secara permanen, seperti dokumen, aplikasi, dan sistem operasi. Yang keempat, LAN card. Fungsinya ialah menghubungkan komputer ke jaringan lokal, seperti LAN atau internet. Yang kelima, VGA card. Fungsinya adalah mengelola data grafis dan menampilkan gambar ke monitor, ataupun meningkatkan kualitas visual untuk game, desain grafis, dan video. Yang keenam, BIOS. Basic Input Output System. Fungsinya adalah menginisialisasi dan menguji perangkat keras saat komputer dinyalakan, atau mengelola komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras. Dan ketujuh, baterai CMOS. Fungsinya ialah menyimpan pengaturan BIOS seperti tanggal, waktu, dan konfigurasi hardware. Dan memastikan data BIOS tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Ke-8, sistem operasi.
Fungsinya ialah mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kesembilan, software. Fungsinya memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu dan mempermudah pengguna menyelesaikan pekerjaan seperti menulis dokumen, mengedit video, atau bermain game. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.